Nah, rasakan ini Sari. Sekarang jalannya udah tertutup rapat tanpa celah sedikit pun. Biarin aja, nggak ada satupun motor atau mobil pelanggan catering kamu yang bisa lewat dari sini. Silakan aja mereka muter balik dan gak jadi beli makanan di tempat kamu. Mampus, catering kamu bakalan sepi pelanggan hari ini. Biar bangkrut aja sekalian. Loh, Bu, ini ada apa-apaan ya? Kenapa jalannya mendadak ditutup soal begini pakai batu besar sama pagar bambu? Kami ini mau ke rumah cateringnya Bu Sari, mau mengambil pesanan. Duh, heran saya, kok bisa ya pesanan catering si Sari itu rame terus setiap hari? Padahal kalau dipikir-pikir, masakan dia itu rasanya biasa aja, malah kadang kurang garam. Pasti pakai penglaris ini. Gak mungkin bisa selaris itu, cuma modal usaha biasa. Lihat aja itu, motornya sampai ngantri panjang begitu di depan rumahnya. Kemarin beli blender baru, besoknya beli kulkas 2 pintu. Kalau dibayarin terus bisa-bisa dia beli satu komplek ini. Aku harus cari cara supaya pelanggannya malas datang ke sana dan pindah beli makanan di tempat aku. Pokoknya usaha si Sari itu gak boleh lebih maju daripada usahaku. Mbak Koko, tunggu bentar Mbak. Bu Rini, ada apa ya Bu? Kamu ngapain keluar dari rumahnya Bu Sari? Kerja di sana kamu? Oh enggak Bu, saya cuma nganterin pesanan aja kok Bu. Oh iya, Bu Rini mau beli juga nggak? Belinya gampang lah Bu, tinggal tap gambar di layar. Gak usah, saya lagi gak ada uang. Selamat pagi Pak Ustadz. Wah, untanya makin hari makin kelihatan gagah bersih gitu aja ya. Alhamdulillah, selamat pagi juga Bu. Iya, ini setiap hari selalu dirawat dan diberi makan rumput yang segar. Binatang juga kan makhluk ciptaannya, jadi harus kita sayang dengan tulus. Sabar ya manis, tenang dulu. Suara apa itu? Besar sekali dampaknya sampai anginnya terasa sampai sini. Sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi dekat lapangan sana. Ayo kita ke sana sebentar, jangan-jangan ada warga yang butuh bantuan. Ini aneh, kayaknya bakalan terjadi sesuatu. Aku harus waspada. Biasanya kalau udah seperti ini pasti akan ada masalah yang datang. Aduh, Ustadz, berhenti dulu Ustadz. Jangan dekat-dekat ke pohon itu binatang apa? Besar betul. Seumur hidup saya jaga keamanan di komplek ini, baru kali ini ada monster bersayap nyasar ke lapangan kita. Tenang dulu Fansit, tarik nafas dalam-dalam, jangan panik begitu. Lihat itu, dia bukan mau menyerang, tapi dia sedang ketakutan karena sayap dan kakinya terlilit benang ulasan layang-layang. Kasihan banget, pasti badannya sakit semua karena terjepit tahan pohon. Tapi Pak Ustadz, itu parunya panjang dan tajam banget. Kalau kita mendekat, lalu dia mengira kita mau macam-macam, bisa-bisa kita dipatuk sampai pingsan. Waduh, bagaimana kalau dia malah membawa terbang unta Pak Ustadz? Insya Allah nggak apa-apa Fansip. Makhluk hidup itu tahu mana orang yang mau berniat jahat dan mana yang mau menolong. Tenang ya, burung pintar, jangan banyak bergelak dulu. Saya bantu lepaskan benang-benang ini dari sayapmu ya. Sabar sebentar. Alhamdulillah, kamu bisa bebas. Kok bisa ya dia terjebak begitu? Apa mungkin ada yang iseng? Saya nggak tahu Fansip. Bisa iya, bisa juga enggak. Yang penting burung ini sudah selamat.
Ibu-ibu sekalian, udah dengar kabar terbaru belum? Kabar apa, Bu? Itu loh, cateringnya Bu Sari yang semakin hari semakin ramai. Kemarin saya lewat sana, pegawainya tambah 2 orang. Katanya sih modalnya itu hasil pinjam bank yang jumlahnya gede banget. Makanya langsung bisa beli alat masak modern dan sewa pegawai banyak. Halah, hasil utang bank aja bangga. Paling-paling itu cuma bertahan sebentar doang. Lagian ya Bu Fitri, saya itu pernah coba beli supnya yang kemarin. Rasanya hambar, kurang bumbu, tidak ada rasa spesial-spesialnya sama sekali. Mana bisa bertahan usaha kuliner di komplek ini kalau cuma menang di kemasan saja, tapi rasanya zong. Bener banget Bu Ahmad. Kalau usaha itu harusnya pakai modal sendiri, pelan-pelan tapi pasti. Seperti saya ini loh, tidak pernah pamer usaha, tapi perhiasan mentereng dari ujung rambut sampai ujung kaki begini kan. Asli semua, dibeli tunai, bukan hasil utang sana sini yang bikin pusing 7 keliling setiap akhir bulan. Aduh, Bu Wati, jangan terlalu memamerkan harta duniawi begitu, gak baik. Saya ini yang udah bolak-balik naik haji ke Tanah Suci, punya toko sembako besar di pasar saja, tidak pernah loh berniat pamer ke warga. Tapi ya kalau dipikir-pikir, memang kelihatan sih usaha Bu Sari itu kurang berkah tampaknya. Orang kalau usahanya terlalu cepat melejit begitu, biasanya ada yang gak beres di belakangnya. Kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutannya. Waduh, jangan ke sini, pergi sana. Ustadz, tolong saya, ini burungnya malah mengincar saya. Jangan mendekat, jangan, tolong. Wah, ibu, saya terbang tinggi banget. Ustadz, bagaimana ini caranya turun? Hahaha, nggak apa-apa Ansip, dia baik kok. Yang penting kamu tenang, dia juga pasti tenang. Pemandangan dari atas sini keren juga ya. Semua rumah warga kelihatan kecil seperti mainan. Mulai hari ini, burung ini resmi jadi Garuda Patrol, kendaraan dinas saudara saya. Tapi masalahnya, ini rem sama setirnya di sebelah mana ya? Tolong, jangan tinggi-tinggi terbangnya. Oh, Bu, coba lihat ke atas langit itu. Mata saya nggak salah lihat kan? Itu si Pansip kenapa bisa di atas punggung burung raksasa begitu? Mau pamer kendaraan baru atau gimana sih tuh orang? Astagfirullahaladzim, ada-ada aja ya kelakuan orang zaman sekarang. Bukannya berzikir atau ibadah yang rajin di masjid, ini malah sibuk mainan burung raksasa di atas langit siang-siang bolong. Kurang kerjaan sekali, seperti anak kecil aja kelakuannya. Halah, paling juga sebentar lagi jatuh jungkir balik ke dalam solokan itu gaya-gayaan pakai acara patroli udara segala. Padahal kalau patroli jalan kaki aja dia sering kesandung pembatas jalan. Sokran betul tuh jadi hansip. Bener itu Bu Ahmad, biarkan aja lah dia berputar-putar di atas sana sampai pusing 7 keliling. Yang penting perhiasan emas saya ini aman tersimpan di badan saya, tidak ikut terbang ditiup angin kencang di atas sana. Kalau ikut terbang bisa nangis darah nih saya. aduh, tolong saya. Burung turun, kamu mau bawa saya kemana? Ini terlalu tinggi terbangnya. Ibu-ibu, soal Bu Rini gimana ya kabarnya ya? Apa dia masih nutup jalan rumahnya Bu Sari? Udah lah Bu Fitri, biarin aja. Walaupun dia kayak gitu terus, nanti tinggal kita laporin aja ke PRT. Biar PRT yang urus langsung.
Nah, rasakan ini Sari. Sekarang jalannya udah tertutup rapat tanpa celah sedikit pun. Biarin aja, nggak ada satupun motor atau mobil pelanggan catering kamu yang bisa lewat dari sini. Silakan aja mereka muter balik dan gak jadi beli makanan di tempat kamu. Mampus, catering kamu bakalan sepi pelanggan hari ini. Biar bangkrut aja sekalian. Loh Bu, ini ada apa-apaan ya? Kenapa jalannya mendadak ditutup soal begini pakai batu besar sama pagar bambu? Kami ini mau ke rumah cateringnya Bu Sari, mau mengambil pesanan 30 nasi kotak untuk acara arisan keluarga siang ini. Jalanan udah ditutup karena ada perbaikan fondasi tanah. Tidak bisa lewat sama sekali. Semau motor ataupun pejalan kaki pun dilarang melintas. Silakan cari jalan lain aja sana, atau putar balik kalau enggak mau motornya lecet atau bannya pecah kena batu. Aduh Bu, mana ada jalan lain menuju rumahnya Bu Sari selain lewat sini. Ini kan jalan setapak satu-satunya yang muat motor. Kalau kalian muter lewat kompleks sebelah, jaraknya jauh sekali dan nasinya pasti telat sampai ke acara arisan. Tolong dibuka sedikit lah Bu, buat muter lewat. Nggak bisa, peraturan tetap peraturan. Kalau saya bilang nggak bisa lewat, ya nggak bisa. Memangnya kalian mau tanggung jawab kalau tanahnya amblas? Udah, jangan banyak protes. Putar balik aja sekarang sana. Atau saya panggil warga lain. Ya udahlah, kita pulang aja kalau begini. Susahnya repot sekali ya mau beli makanan di sini. Kita batalkan aja pesenannya lewat telepon dan cari catering lain yang jalannya tidak bermasalah. Ayo jalan. Hei, Garuda Petrol, jangan ngasih belok kiri. Saya bilang belok kiri, itu dua. Kita udah sampai di kantor desa. Ayo mendarat sekarang. Kepala saya udah pusing 7 keliling nih. Perut saya udah mual, mau muntah rasanya. Jangan ke kanan terus. Ini kenapa setirnya nggak berfungsi? Kok malah ke sini? Bukan ke sini, burung. Ini mah kandang ayam warga. Ayo berhenti di tempat lain. Aduh, kenapa kantor desanya mengeluarkan banyak ayam? Garuda Petrol, angkat badanmu. Jangan sampai kita menabrak atapnya. Tolong, siapa aja di bawah, tolong panggilkan pemadam kebakaran atau carikan kasur empuk. Saya nggak mau mati konyol di atas kandang ayam. Lihat itu, Pak Hansip ngapain dia ada di sana ya? Hahaha, biarin aja lah. Dia kan tingkahnya emang suka absurd begitu. Mending kita ke rumah Bu Sari aja yuk. Di sana katanya ada makanan baru. Sekalian saya mau pesan catering juga nih. Wah, bagus tuh. Ayo ke sana. Aduh, jalan-jalan begini kok malah ada benteng bambu di tengah jalan. Oh, ibu-ibu, yang di sana, ini jalan kenapa ditutup total begini pakai batu gajah sama pagar? Truk saya nggak bisa lewat sama sekali ini. Padahal ini jalan satu-satunya menuju lapangan tengah untuk antar barang panggung. Ya mana saya tahu, saya cuma warga biasa di sini. Jalanannya emang nggak bisa dilewatin di sini. Sedang ada perbaikan struktur tanah di depan sana. Cari jalan muter lewat kompleks sebelah aja sana. Jangan lewat sini. Motor lewat kompleks sebelah. Ibu ini waras apa enggak sih? Truk muatan sebelah ini mana muat lewat jembatan gantung kompleks sebelah. Bisa ambruk semua itu jembatan. Begini aja, daripada waktu saya habis dan solar saya tekor, semua perlengkapan panggung, besi-besi tenda sama sound system ini saya bongkar dan saya turunkan di sini aja. Alamat rumah ibu kan luas nih, pas betul buat tempat penitipan barang sementara. Jangan ngawur ya kamu. Jangan diturunkan di sini. Itu besi panggung panjang-panjang begitu. Jangan ditaruh di depan rumah saya ya. Nanti rumah saya tertutup semua. Saya nggak bisa keluar masuk dong. Ayo cepet semuanya, bongkar muatannya di sini sekarang juga. Taruh di depan teras rumah ibunya, susun yang tinggi biar sampai mepet atap, biar nggak kena hujan, biar panitia acara komplek yang ambil sendiri ke sini. Nanti malam pakai gerobak. Berhenti. Saya nggak ngizinin kalian lewat sini ya. Berhenti.
Udah Petra, lihat di bawah ada keributan besar di dekat rumah Bu Rini. Truk macet, warga berkumpul. Ini saatnya kita beraksi secara taktis. Ayo menuki ke bawah. Kita tunjukkan pendaratan yang gagah perkasa dan berwibawa di depan warga komplek. Bersiap, landasan udah terlihat. Wah, udah Petra, kamu lepas landas atau lepas tanggung jawab ini? Jangan dilempar di sini, tolong. Astagfirullah, Fansip. Makanya kalau berkendara itu yang paling penting adalah menguasai kemudiannya terlebih dahulu, bukan gaya tampilannya. Kendaraan sehebat dan secanggih apapun di dunia ini nggak akan ada gunanya dan malah mendatangkan bahaya kalau pengemudinya masih ceroboh dan belum tahu cara mengendalikannya dengan benar. Iya Pak Ustadz, betul kata Pak Ustadz. Ini tadi sepertinya kalau udah Petra lupa pasang sabuk pengaman buat saya. Makanya saya terlempar begini. Punggung saya rasanya mencoba ini Ustadz. Aduh, kaki saya nyangkut, tolong. Aduh, jangan sampai jatuh ke sini, tolong. Aduh, pinggang saya sakit. Baju saya kotor semua, tolong. Aduh, sakit. Kaki saya kejepit batu. Nggak bisa digerakin. Kenapa badan dan muka saya jadi bau-bau begini sih? Tolong. Coba aja tolong saya. Kenapa langitnya bendung ya di atas kepala saya? Ini cobaan atau azab ya Tuhan, ya ampun. Astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak Bu Rini. Segera mohon ampun. Kejadian ini adalah teguran kontan dan nyata dari Yang Maha Kuasa atas rasa iri, dengki dan berniat buruk yang selama ini Ibu pelihara di dalam hati. Menutup jalan rezeki orang lain dengan sengaja pada akhirnya hanya akan mendatangkan kesusahan dan menutup jalan keselamatan untuk diri Ibu sendiri. Bu Sari, saya minta maaf ya, saya hilaf. Saya iri melihat catering kamu yang ramai. Sampai saya nekat tutup jalan begini. Pak Ustadz, saya tobat. Saya janji nggak akan pernah iri lagi atau mengganggu usaha orang lain lagi. Tolong keluarkan saya dari pot ini, Pak. Ini sakit sekali, Pak Ustadz. Sudah saya maafkan sejak tadi kok Bu Rini. Yang penting sekarang ibu nggak apa-apa. Mari kita bersihkan dulu badannya ya. Setelah ini kita makan di catering rumah saya. Ibu-ibu sekalian, coba lihat ke arahnya Bu Sari. Sekarang Bu Rini malah sering banget di sana ya. Kemarin saya lihat dia itu ikut bantu bungkusin nasi kotak sambil ketawa-ketawa. Udah tobat total tampaknya setelah kejadian wajahnya ditumpuk pupuk kandang kemarin itu ya. Alhamdulillah ya, syukur kalau begitu ibu-ibu. Berarti doa-doa kita agar komplek ini damai dikabulkan. Insya Allah tobatnya Bu Rini itu mabrur dan bersih. Ya mirip-mirip sedikit lah dengan kesucian hati saya waktu baru pulang dari tanah suci dulu. Jadi sekarang tidak ada lagi aroma-aroma gosip busuk di antara tetangga. Halah, lagian bagus loh kalau dia sadar daripada sibuk mengurusi timbangan rezeki orang lain sampai kakinya sendiri tertimbun batu gajah, kan malah bikin malu keluarga 7 turunan. Makanya kalau jadi orang itu yang biasa-biasa aja, nggak usah kebanyakan gaya, pakai acara nutup jalan umum segala, kena batunya sendiri kan. Bener banget kata Bu Omat, mendingan kita fokus bekerja keras, cari uang yang halal dan banyak. Kalau uangnya banyak kan bisa dipakai buat beli perhiasan berkilau yang baru seperti yang punya saya ini loh. Jiwa tenang, penampilan mentereng, tidak perlu iri sama catering orang lain. Waduh, kau udah Petrol, rem, jangan belok ke arah kedai kopi itu. Di depan ada pohon mangga, waduh. Aduh, tapi dinas saya lepas lagi. Gauda Petra, balik kanan. Tolong jangan nabrak jemuran warga itu. Maaf semuanya, patroli udara hari ini agak sedikit goyang karena angin sakal.